Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa lagi dalam ibadah online GKI Mojokerto 7 Juni 2020. Saya berharap bahwa dalam keadaan pandemi seperti ini, kita tetap bisa menghayati akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita, dan biarlah dengan mengingat berkat penyertaannya selama ini, kita mampu terus bersyukur kepada Tuhan. Sebelum masuk dalam ibadah, baiklah kita mengingat beberapa hal. Ajaklah keluarga untuk beribadah bersama. Carilah tempat yang cukup tenang, siapkan hati dengan sungguh untuk bertemu Tuhan. Walau kita melakukan ibadah hari ini di rumah atau dimanapun, hendaklah kita selalu dalam sikap hormat seperti saat kita beribadah di gereja dan mengikuti panduan dari pendeta maupun liturgos. Di dalam saat teduh awal dan akhir ibadah, biarlah kita sungguh-sungguh mengambil sikap doa dan hening. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai saudara dan saya. Marilah kita bangkit berdiri, kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Trinitas. Kita akan kembali menghayati penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita awali kebaktian Minggu Trinitas ini dengan percaya bahwa kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, Allah yang Esa. Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya. Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjagai bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, yaitu Sang Putra, Yesus Kristus yang telah memulihkan manusia. Manusia yang dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dan seluruh isinya. Suci, suci, suci,
Patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang menciptakan bumi beserta dengan segala isinya, Yesus Kristus yang telah memulihkan dunia melalui pengorbanan di atas kayu salib, dan juga kuasa Roh Kudus yang senantiasa memelihara dunia ini melalui kami manusia, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ya Tuhan, ketika kami mengingat peristiwa Minggu Trinitas, ketika kami kembali mengingat akan karya Tuhan dalam kesempurnaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka kami pun juga kembali dengan segala kerendahan hati kami menyadari bahwa terkadang justru kami belum dapat menunjukkan citra Allah Tritunggal itu dalam kehidupan kami. Kami belum dapat menjalankan tugas dan panggilan kami di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu ampunilah kami ya Tuhan. Demikian pula sebagai gereja, khususnya ketika di dalam masa pandemi ini, mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadi gereja yang menghadirkan kehidupan bagi dunia ini. Sehingga kami sebagai gereja Tuhan dapat betul-betul menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami. Layakkanlah kami dalam kebaktian ini, dan Roh Kudus sumber hikmat kiranya senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sedang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberikan pada kita pengampunan. Berita anugerah diambil dari 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Seindah siang disinari terang, Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia.
Kita akan bersama menerima pelayanan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami kembali akan mengingat, menghidupi akan penyertaan Allah Tritunggal dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat membaca, mendengarkan dengan baik, sehingga firman ini tidak hanya berhenti dalam pemikiran kami, tapi juga dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca bacaan Alkitab untuk perenungan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-28, ayat 16 sampai dengan 20. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 dituliskan demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus berbagi kita yang membaca dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah hidup dalam penyertaan Allah Tritunggal. Saudara, ada yang mengatakan bahwa jika engkau dapat mendefinisikan siapa Allah, maka Allah yang kau definisikan itu bukanlah Allah. Jika engkau dapat mendefinisikan atau mengartikan siapa Allah, maka Allah yang kau definisikan itu bukanlah Allah. Setujukah kita dengan pernyataan itu? Saudara, pernyataan ini sebetulnya ingin mengajak kepada kita untuk kembali menyadari betapa terbatasnya pemahaman kita sebagai manusia tentang Allah. Bahwa kita memahami Allah dengan akal pikiran kita sebagai manusia yang terbatas untuk memahami sesuatu yang tidak terbatas, sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh ruang dan waktu, Allah yang karyanya melebihi akal pikiran manusia. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang Allah Tritunggal atau Trinitas, maka kita pun juga bertanya, apakah dengan berarti kita atau gereja mempunyai pengajaran Allah Tritunggal, maka gereja juga telah gagal mendefinisikan siapa Allah? Apakah dengan pemahaman Allah Trinitas berarti kita sedang membatasi gerak Allah yang tidak terbatas itu? Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa pengajaran Allah Trinitas ini adalah sebuah produk dari pemikiran bapak-bapak gereja kita. Definisi atau kalimat atau kata Tritunggal, Trinitas itu sendiri tidak ada secara eksplisit di dalam Alkitab kita. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita hari ini Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20, setidaknya ada menyebut satu kesatuan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Injil Matius pasal 28 ini adalah bagian penutup dari Injil Matius yang sekaligus juga mempunyai tugas pengutusan atau misi yang Yesus berikan kepada kita pengikutnya. Nah, saudara,
Kita akan lihat terlebih dahulu Matius pasal 28 ayat yang ke-16. Injil Matius mengatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ada 3 kata yang saya ingin ajak kita untuk mencermati, yaitu kata murid, kemudian Galilea, dan juga bukit. Saudara, 3 kata ini mempunyai makna di dalam Injil Matius. Injil Matius tidak pernah menyebut rasul, tapi mereka menyebutkan para murid. Murid berarti dalam tradisi mereka pada waktu itu adalah orang yang mengikuti kemanapun sang guru pergi. Kalau dikatakan mereka adalah murid Yesus, berarti mereka mempunyai relasi yang akrab, relasi yang dekat dengan Yesus. Ada kedekatan. Dan ketika dikatakan mereka diminta untuk berangkat ke Galilea, Galilea adalah tempat awal di mana mereka memulai pelayanan. Galilea punya memori tersendiri bagi para murid, dan Galilea adalah tempat di mana para murid bertumbuh atau mereka menghabiskan banyak waktu untuk belajar dari Yesus. Dan bukit, kalau Injil Matius juga menggambarkan ketika Yesus mengajar adalah Yesus khotbah di bukit. Berarti ketika di bukit, disitulah tempat Yesus mengajar. Dengan demikian, saudara, Allah Tritunggal atau Trinitas yang hendak ditampilkan dalam Injil Matius ini ingin mengatakan kepada kita, yaitu pemahaman Trinitas itu muncul karena adanya relasi, adanya kebersamaan, adanya perasaan atau bertumbuh bersama antara Yesus dengan para murid. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah relasi itu memiliki kekasan tersendiri? Ketika kita punya relasi dengan seseorang, maka relasi itu akan menghadirkan identitas khusus antara 2 pihak atau lebih yang sedang menjalin relasi itu. Biasanya orang yang kalau punya relasi khusus, mereka punya panggilan sayang, panggilan tersendiri yang dialamatkan untuk orang itu, tidak untuk yang lainnya. Dan identitas itu terbentuk karena adanya kedekatan. Sebagai contoh, seorang anak kepada orang tuanya. Ada anak yang memanggil orang tuanya dengan sebutan papa dan mama. Ada yang dengan sebutan papi, mami. Ada yang dengan sebutan ayah dan bunda. Nah, sebutan-sebutan atau panggilan ini terbentuk karena ada relasi. Seorang anak sejak kecil, sejak lahir, dia mengenal, oh ini papaku, ini mamaku, ini papiku, ini mamiku. Dengan demikian, anak ini punya relasi yang kuat dan dalam benak pikirannya langsung tertanam bahwa itulah orang tuanya yang punya sebutan khusus itu. Dengan demikian, saudara, ketika kita mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ini adalah sebuah sebutan panggilan yang khusus. Yang hanya dimaknai, hanya dipahami oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Karena itu tidak mengherankan kalau di dalam ayat yang ke-17 dikatakan ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara, ada kata kerja menyembah, tapi juga ada ragu-ragu. Menyembah itu berarti kalau seseorang menyembah figur tertentu, berarti yang menyembah itu posisinya di bawah, sedangkan yang disembah itu posisinya lebih mulia, lebih agung. Ada susunan, ada tingkatan hierarkis di antara mereka. Dikatakan orang-orang yang datang menyembah Yesus, berarti mereka mengakui Yesus itu punya kuasa. Mereka mengakui bahwa Yesus itu punya kedudukan yang terpenting atau kedudukan yang khusus bagi mereka. Tapi di sisi lain, ternyata ada beberapa orang yang ragu-ragu.
memang tidak disebutkan siapa yang ragu. Apakah yang ragu-ragu ini para murid yang dari awal datang ke bukit itu? Atau yang ragu-ragu adalah kelompok yang lain yang di tengah jalan ikut bergabung dan terus bertanya-tanya siapa Yesus itu? Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengatakan bahwa itulah yang keunikan dalam relasi kita dengan Allah Tritunggal. Keunikan dalam relasi di mana Allah Tritunggal ini adalah sebuah pengajaran, sebuah pemahaman, sebuah keyakinan yang hanya bisa diimani oleh orang-orang yang punya relasi yang khusus dengan Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengatakan bahwa pengajaran atau pemahaman Allah Trinitas bukan dalam rangka membatasi karya Allah. Akan tetapi pemahaman Allah Trinitas, Allah Tritunggal muncul karena relasi yang akrab antara kita dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam implementasi atau dalam penerapannya, maka pemahaman atau pengajaran Allah Tritunggal ini tidak boleh hanya berhenti pada pemahaman akal atau kognitif saja. Tidak boleh hanya berhenti dalam hak kepala kita saja. Tetapi pemahaman ini harus muncul atau harus dinyatakan dalam karya-karya kehidupan kita. Oleh karena itu Yesus mengatakan dalam ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Saudara, perintah Yesus ini bukanlah perintah yang kita pahami sebagai sebuah tindakan yang eksklusif. Tetapi pergilah, jadikanlah semua bangsa. Kalau dikatakan semua bangsa, berarti adalah sebuah panggilan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai lembaga dan juga sebagai pribadi untuk sebuah lingkungan yang universal, lingkungan yang luas, semua bangsa tanpa terkecuali. Dan dikatakan, jadikanlah mereka muridku. Murid di sini bukan sebatas orang Kristen. Murid berarti kita diajak untuk orang-orang itu mempunyai relasi yang juga akrab dengan Kristus. Murid berarti kita diajak untuk menjadi atau kita mengajak orang untuk juga punya kedekatan dengan Tuhan, punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti setelah mereka punya relasi, maka kita diajak juga untuk mereka menjadi orang-orang yang mau hidup dalam pimpinan Tuhan, pimpinan Allah Tritunggal. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, perintah Yesus ini sebetulnya sangat relevan bagi kehidupan kita, bagi gereja kita sekarang. Kalau beberapa waktu yang lalu ada diskusi online, ini kan sekarang sedang zamannya webinar online yang dilakukan oleh gereja-gereja. Ada sebuah gereja yang mengadakan webinar dengan mengatakan God reshaping the church. Berarti Tuhan ingin menata ulang gereja. Pembicara mengatakan bahwa kalau selama ini kita sebagai gereja itu seringkali tolok ukur keberhasilannya adalah ABC, attendance, building, dan juga kapital atau sebuah cash flow, gitu ya. Attendance, building, cash flow. Jadi gereja seringkali kalau dulu tolok ukurnya adalah berapa yang hadir, tolok ukurnya adalah seberapa megah gedungnya, dan tolak ukur keberhasilannya adalah seberapa besar cash flow keuangannya. Nah, ketika tolak ukur ABC itu ada, maka tidak dapat dipungkiri
kita sebagai pengikut Kristus, fokus kita adalah ke dalam gereja. Fokus kita lebih banyak ke dalam gereja. Tetapi ketika gedung gereja tidak dapat digunakan, maka pandemi ini sedang menggoncang kita, ingin mengubah kita bahwa tolak ukur keberhasilan gereja bukan hanya ABC tadi. Berapa yang hadir? Tidak dapat dipungkiri ketika gereja tidak dapat beribadah di gedung gereja, kebaktian-kebaktian dilakukan dengan online, kita tidak bisa mengukur keberhasilan gereja hanya dari tingkat viewer konten-konten yang dihasilkan gereja itu. Karena belum tentu yang melihat konten itu adalah jemaatnya sendiri, bisa juga dari jemaat yang lain. Ketika gedung gereja dibangun, saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya bulan Januari atau Februari awal tahun 2020 ada gereja yang sudah meresmikan gedung gereja yang begitu megah dan dipakai cuma sebulan. Maret tidak bisa dipakai sampai waktu yang belum tahu. Maka tolak ukur pembangunan secara fisik tidak dapat lagi digunakan. Cash flow tidak dapat dipungkiri, saudara, ketika masa pandemi ini gereja, bahkan banyak gereja yang juga bergumul dengan kondisi keuangan mereka. Nah, ketika sudah kurang lebih 2 bulan kita beribadah di rumah, sekarang ini banyak orang rindu atau bertanya, mereka berpikir kapan gereja itu dibuka lagi. Sehingga ketika Presiden Donald Trump Amerika yang menyerukan untuk gereja dibuka kembali, maka Donald Trump itu sedang mengajak gereja bukan reshaping, tapi gereja reopening. Kapan dibuka kembali? Karena kalau bicara kapan dibuka kembali, maka tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya kalau gereja mau kebaktian lagi, mau dibuka lagi, maka tolak ukurnya adalah protokol kesehatan yang ada. Bagaimana dihitung jaraknya, bagaimana disediakan fasilitas-fasilitas kesehatan, bagaimana gereja ini harus menata ulang, dan itu kalau hanya bicara dibuka kembali. Kalau untuk tempat di luar ibadah, misalnya pusat perbelanjaan dibuka kembali, mungkin tolak ukurnya itu bisa dipakai. Tapi ketika gereja hanya berpikir dibuka kembali, misalnya ada batasan jumlah, ini kan yang agak sulit, saudara. Misalnya ada orang yang biasanya datang gereja telat, maaf tidak bisa masuk lagi karena gerejanya sudah penuh. Nah, itu kan juga menimbulkan persoalan lagi. Jangan-jangan gerejanya sekarang pakai tiket seperti bioskop. Jadi harus beli tiket dulu atau pesen tiket dulu, pesen tempat duduk, sehingga nanti kalau datang udah pasti nih, aku akan datang jam sekian akan dapat tempat. Kalau di luar itu nggak boleh. Tapi itu pun juga tidak menyelesaikan persoalan. Tapi justru ketika gereja bicara reshaping, gereja ditata ulang, maka sebetulnya kita ini sedang diajak untuk memikirkan kembali penyertaan Allah Tritunggal. Kita diajak kembali untuk bagaimana kita sebagai gereja punya relasi dengan Allah Tritunggal yang tidak terfokus ke dalam gedung gereja. Dan kita juga diajak kembali untuk menggumuli tugas panggilan kita sebagai gereja. Apakah kita sebagai gereja saat ini sudah menata ulang kembali? Apakah kita sebagai gereja saat ini kita sudah berusaha untuk hidup atau menghadirkan kehidupan di tengah-tengah dunia ini? Sebetulnya, saudara, ada sisi-sisi positif yang bisa kita pelajari. Ketika kita tidak lagi terfokus di gedung gereja, ketika banyak orang bekerja di rumah, ya, kalau GKI itu kan identik dengan rapat. Ya, kalau zaman dulu, saudara, paling kita bisa rapat sehari 1 kali, 2 kali itu sudah bagus. Sekarang ketika semua di rumah, tinggal mau rapat tinggal janjian. Ya, pakai aplikasi tertentu jam berapa, sehari itu bisa 1 sampai 3 kali. Bahkan mungkin satu orang bisa ikut 2 rapat gitu ya, kalau punya gadget 2, kanan sama kiri gitu ya, kan luar biasa. Ya, mendengarkan telinga kanan, telinga kiri gitu ya. Nah, saudara, banyak hal yang tidak terpikir sebelumnya. Konten-konten, ya, yang dulu pendeta-pendeta nggak pernah khotbah pakai handphone, nggak pernah
rekaman, sekarang rekaman. Ya, semua bisa masuk YouTube, bisa masuk aplikasi, bisa share dengan mudah. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Demikian juga karya gereja. Kalau kita bicara tentang pelayanan gereja, dulu kalau ditanya, ayo ikut pelayanan, yang bisa dilakukan apa? Identiknya biasanya apa? Ngajar sekolah minggu yang bertemu langsung, ikut paduan suara, jadi singer, pemain musik. Nah, ketika sekarang tidak ada, maka sebetulnya kita juga diajak untuk kreatif. Banyak hal yang bisa dilakukan. Dan pada dasarnya manusia itu kreatif, saudara. Ya, coba ibu-ibu yang di rumah, selama masa stay at home ini, yang dulu nggak bisa masak roti, nggak bisa buat masakan, sekarang semua bisa. Ya, belajar dari YouTube, ya, tinggal resep ada, dicoba, diubah sedikit sesuai selera, jadi masakan. Nah, kalau kita bisa menerapkan itu dalam gereja, dengan banyaknya webinar, dengan banyaknya pembinaan yang setiap hari berseliweran di media sosial kita mau belajar dari si A, belajar dari si B. Nah, kalau dulu kan harus datang, sekarang tinggal saudara klik, dengarkan. Banyak inspirasi yang kita bisa peroleh. Dan justru disinilah kita diajak untuk menata kembali. Kita diajak untuk kembali mengingat apa yang Yesus katakan. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berarti di sini kita diajak untuk membangun partisipasi di tengah-tengah dunia ini. Relasi yang menghadirkan partisipasi. Relasi yang akrab akan menjadi sia-sia ketika tidak menghasilkan partisipasi yang nyata. Dan untuk dapat melakukan itu, Yesus mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah sebuah janji yang Yesus berikan kepada kita. Janji bahwa gereja Tuhan tidak akan pernah sirna. Gereja bisa diperhadapkan dengan berbagai situasi. Gereja pernah mengalami reformasi dan saat ini sebetulnya gereja sedang diajak untuk mengalami reformasi dalam dirinya. Reformasi dalam pola bergereja. Reformasi dalam menghadirkan karya-karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita sebagai gereja Tuhan, kita menghayati penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa relasi kita dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus, pengenalan, pemahaman kita tentang Allah Tritunggal itu hadir bukan dalam rangka kita membatasi karya Allah, tapi dalam rangka kita memahami siapa Tuhan yang berasal dari relasi kita, dan itu nyata dalam partisipasi kita bagi dunia ini. Dan percayalah, Yesus akan menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Selamat menghayati penyertaan Allah Tritunggal dalam kehidupan kita. Amin. Terkadang apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu.
semangat hidupku untuk melangkah tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu tiada pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Oh, kerinduanku selalu berada di dekat-Mu. Berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kini tiada lagi keraguan, berganti dengan kepastian. Sungguh Kau jawaban hidupku, Kaulah harapanku, hanya diri-Mu satu di dalam hatiku. Ku sadari kasih-Mu tiada pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Oh, kerinduanku selalu berada di dekat-Mu. Berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu tiada pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Oh, kerinduanku selalu berada di dekat-Mu. Berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam segala situasi, karya-Mu tidak pernah berhenti.
kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam cinta kasih kepada kami begitu nyata. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk turut berperan serta dalam relasi yang akrab dengan Tuhan dan sesama, dalam tindakan partisipasi yang nyata untuk seluruh ciptaan. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami, perlengkapilah kami untuk melakukannya. Kami juga berdoa untuk kehidupan dalam bergereja kami. Ketika kami tidak dapat lagi untuk sementara waktu bersekutu di gereja, karena tapi mampukanlah kami sebagai gereja untuk keluar, mewartakan kebaikan Tuhan melalui banyak hal yang boleh kami lakukan. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kreativitas, supaya kami sebagai gereja maupun juga sebagai pribadi, sebagai jemaat Tuhan dapat berkarya melalui kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk majelis jemaat, untuk pengurus badan pelayanan, kiranya kami dapat menjalankan fungsi kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan kesehatannya, mereka yang sakit di rumah karena usia yang lanjut, mereka yang dalam masa pemulihan setelah pengobatan di rumah sakit. Kami percayakan mereka semua dalam tangan Tuhan. Demikian pula untuk setiap orang yang saat ini sedang bergumul dalam pemulihan karena mereka terkena virus COVID-19. Engkau menyertai tenaga medis yang secara langsung menangani. Berikanlah semangat, sukacita, dan pengharapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, tentunya untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Ketika kami juga menata kembali kehidupan kami, ketika kami akan memasuki era yang baru, maka mampukan kami untuk dapat beradaptasi dengan baik, mampukan kami untuk dapat mengambil tindakan-tindakan yang tepat, sehingga kami sebagai Indonesia dan seluruh dunia ini dapat menghadirkan tatanan kehidupan yang baru. Kami percayakan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan, setiap pergumulan kami baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan kami di masyarakat, Tuhan yang beserta dengan kami. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan syukur kita yang terbaik melalui persembahan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita. Dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu yang terkasih, persembahan dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa transfer ke rekening GKI Mojokerto dengan nomor rekening 05018032234 atas nama Ibu Hana Tejo Raharjo. Dan yang kedua, kita bisa memasukkan dalam amplop dan bisa disimpan, diberikan saat nanti bisa ke gereja lagi atau kontak penatua sektor. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Oh Bapa, kiranya Tuhan berkati, Tuhan kuduskan persembahan kami yang kami persembahkan dengan penuh sukacita, penuh
kerendahan hati dan penuh rasa ucapan syukur. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan percaya bahwa kita hidup seturut karya Allah Tritunggal yang terus menyertai dunia. Kami menyatakan kasih Allah Tritunggal pada dunia. Jadilah mitranya dalam mewujudkan damai sejahtera di bumi. Kami siap menjadi mitra Allah dalam mewujudkan damai sejahtera di bumi. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang menciptakan dunia ini, yang merancangkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya, dan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia berkorban untuk memulihkan dunia ini, dan kuasa Roh Kudus, Roh hikmat akan senantiasa memampukan saudara untuk membangun relasi yang akrab dengan Tuhan dan sesama, menuntun saudara menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Allah Tritunggal akan senantiasa beserta, menyertai, memberkati saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.